Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Di sini mau menyampaikan permintaan maaf atas kegaduhan yang terjadi dan untuk semua pihak, kalau ada yang masih percaya sama aku berterima kasih dan memohon doanya. Cukuplah Allah yang jadi sebaik-baik saksi di amalan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Cukup ya. Cukup Bang, mungkin nanya. Oke, Cukup. Cukup ya? Iya kan? Ya, itu aja ya. Nanti kami selanjutnya kami konfirmasi melalui tim kuasa dari Ibu Inara Rusdi. Ya. Pak, pertanyaan aja dong Pak, satu pertanyaan aja. Boleh nggak satu pertanyaan? Oke, Cukup ya rekan? Ya. Cukup ya. Nanti selanjutnya saya. Single atau dia bukan udah. Oh single. Masih muda, udah tua, bisa jadi? Boleh tahu umur di bawah aku. Oke ya. Dirahasiakan. Jadi memang awal daripada dia mengaku ke klien kami itu, si saudara Insan ini mengatakan bahwa dirinya itu single, ya kan? Nah, setelah itu pada saat pertemuan itu dia ingin membantu, dalam artian ingin membantu bisnisnya dalam rekan bisnis seperti itu. Nah, kalau kita melihat dari podcastnya, dari podcast istrinya pun mengatakan bahwa memang sudah sejak 5 tahun mereka itu tidak pernah mengekspos hubungan. Jadi wajar saja kalau halayak luar itu menganggap dirinya ini tidak ada hubungan ataupun sudah bercerai seperti itu. Nah, dari yang bisa kita tegaskan, klien kami ini sama sekali tidak mengetahui bahwa Insan ini pertama kali kenal dia memiliki istri dalam status single seperti itu. Ya, Dilanjutkan rekan saya ya. Lanjutkan ya. Oke. Jadi klien kami itu bahagia lah ya, mengenal seorang insan yang single. Akhirnya klien kami ini berani speak up ya di dalam suatu acara. Bahkan saudara insan ini juga sudah mengenalkan keluarganya, orang tuanya kepada klien kami. Jadi disitulah klien kami ini percaya bahwa saudara insan ini secara keluarganya jelas ya. Ya. Selanjutnya, dengan melihat keseriusan perhatian juga selalu ada dalam setiap harinya, saya itu klien kami diajak taruh dan Insan langsung mengajak klien kami ke jenjang pernikahan yang akan direncanakan tahun depan, rencana tahun 2006 ya. Lalu saudara Insan mengatakan kalau kita dekat seperti ini sampai tahun depan, ya, khawatirnya menjadi dosa. Ya. Lalu saudara Insan menyampaikan untuk gimana kalau kita nikah siri dulu, ya. Nah, sehingga terjadilah nikah siri itu di tanggal 7 Agustus tahun 2005. Ya, di mana itu dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, baik dari saudara Insan maupun dari saudara klien kami. Ya. Nah, saudara Insan juga di situ mengatakan, aku yakin kita bisa maju dan sukses bersama. Ya, inilah yang membuat klien kami. Nah, ini saya sampaikan faktanya ya, teman-teman ya. Nanti ada fakta chat yang mungkin nanti sebagai informasi buat teman-teman. Tanggal 19 Agustus tahun 2025, ya, setelah pernikahan siri, klien kami mendapat pesan atau DM dari Instagram dari saudari MW yang mengirimkan pesan kepada klien kami. Ya, saya ingin tunjukkan aja pesannya. Mohon izin ya. Nah, boleh untuk di foto. Saya bacakan ya. Assalamualaikum Kak. Kenalin saya
Mawa, istrinya Insanul Fahmi yang dari Exploria. Hehehe. Maaf mengganggu waktunya Kak. Baru lihat story-nya Kak Inara dan ngetek Kakak, jadi saya cuman penasaran aja kalau di luar gitu suami saya kira-kira mengaku dirinya udah punya istri dan anak nggak ya Kak? Ya. Karena kami sudah hampir 5 tahun tidak menunjukkan identitas diri, terlebih dia yang kelihatan seperti lajang di luar sana, padahal ada istri dan anak. By the way, saya dari Medan Kak, sering LDM sama suami. Kak, izin jangan tahu suami ya Kak, kalau saya DM Kakak kayak gini. Saya lagi sedih banget dengan hubungan kami ya Kak. Takutnya dia marah kalau tahu saya chat Kakak. Itu tanggal 19 ya. Nah, kemudian saya lanjutkan. Nah, pada saat itu tentulah klien kami terpukul ya, sudah nikah secara siri, tetapi kenyataannya bahwa suaminya yang mengaku single itu masih memiliki istri, ya, dimana istrinya DM. Nah, kemudian sekitar bulan Oktober tahun 2026, ya, barulah klien kami ini menjawab dari DM Instagramnya saudari Mawa ya. Ini saya izin cukup panjang ya teman-teman. Saya ingin bacakan aja pada intinya ya. Mungkin bisa di shoot dulu. Udah banyak. Hai, salam kenal Mawa. Maaf ya, nggak jawab beberapa DM-mu sebelumnya karena aku merasa nggak mau melangkahi siapapun karena urusan internal kalian. Tapi sekarang feel free to ask. Ya, jawab. Assalamualaikum Kak Inara, salam kenal juga. Kak. Pam kok Kak Inara, tapi aku jadi penasaran deh urusan internal itu maksudnya apa? Kak, makasih. Ya. Ya. Ini dijawab. Insan, ada cerita rumah tangga kalian bahwa sudah pernah talak 2 dan sudah pisah rumah juga. Jadi setelah DM-nya di tanggal 19 Agustus itu, ya, klien kami mengkonfirmasi kepada saudara Insan, lah ngakunya lajang, tapi kenapa kok istri kamu telepon gitu ya atau DM ya. Nah, saudara Insan tetap merayu klien kami, mengatakan saya sebenarnya udah talak 2 kali. Ya. Nah, akhirnya klien kami beranilah DM istrinya dari saudara Insan atau saudari Mawa ya. Atas dasar alasan itu dia menyampaikan niat baiknya untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Jadi tadinya ngaku lajang, setelah ketahuan ngakunya sudah talak 2 kali. Gitu. Maka dia ingin mempertahankan dengan klien kami. Ya, dijawablah sama saudari Mawa, wah sepertinya tidak pernah sama sekali deh Kak. Astagfirullah, bisa rumah Kak, gitu ya. Jadi kaget juga jadi ternyata istrinya ya. Nah, di sini paling mengejutkan. Maaf, bukannya Kak Inara yang mau masuk ke rumah tangga kami ya. Jadi ternyata versinya Mawa adalah dari ceritanya Insan, justru klien kami lah ingin masuk menjadi istri kedua atau istri poligami. Ya. Dijawab, sedari awal kenal bahkan saya nggak tahu kalau Insan udah punya istri. Lantas kemudian baru mau terbuka mengenai rumah tangganya bahwa sudah mau pisah rumah. Jawab lagi, kenapa ada niatan untuk apa ya Kak? Betul, saya meminta saya untuk menjadi istrinya, tapi belum ada terpintas di benak saya opsi menjadi istri kedua untuk saat ini. Wala-wala. Ya.
Tuh. Ini cukup banyak ya, nanti teman-teman bisa foto aja. Tuh. Nah, di sini ya, saya sampaikan. Di sini versinya Saudara Insan kepada saudara klien kami. Boleh tahu yang sebenarnya, karena dia bilang dia pusing karena selalu dituntut oleh kamu dan keluarganya. Nah, ini ya, tadi malam kami deep talk. Artinya saudara Insan dengan saudari Mawar masih hubungan baik ya. Pada tanggal 26 Oktober. Tentang niat baiknya Kak Inara untuk masuk ke dalam rumah tangga kami, ini makanya saya penasaran dengan tujuan apa. Jadi ada cerita yang berbeda, teman-teman. Di versinya klien kami bahwa rumah tangga saudara Insan itu sudah tidak baik-baik saja. Tetapi saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa klien kami atau Ibu Inara ini akan menjadi istri kedua atau masuk dalam rumah tangganya. Jadi ini versinya ya. Nah, saya lanjut ya. Ada cerita nggak dia? Dan itu kesalahan akarnya dari suami saya, Kak. Saya sudah feeling karena emang feeling seorang istri itu kuat ya, Kak. Dan kejadian tahun yang lalu ya. Ini cerita rumah tangga. Ya, saya sampaikan aja ya. Saya kaget dong. Sekarang ini katanya Kak Inara ada niatan baik untuk jadi istri kedua ya. Katanya sama-sama punya prinsip kan ya Kak. Semua orang juga punya prinsip. Jadi itu ya sebenarnya. Jadi yang terjadi adalah saudara Insan bercerita kepada istrinya bahwa Bu Inara ini akan dijadikan istri kedua. Ya, itu kurang lebih percakapannya cukup panjang. Nanti kami sampaikan ya. Di sini dijawab, di awal kenalan sama sekali aku nggak terpintas sedikit pun untuk jadi istri kedua. Jadi jelas ya, klien kami membantah untuk jadi stigma menjadi istri poligami. Murni kami partner bisnis. Dia bilang mau support komunitas bisnisku dan dia juga meminta supportku. Banyak kesamaan, pemikiran dan juga merasa kasihan dengan cerita versinya. Itu yang membuat aku bersedia. Ya, itu teman-teman ya, nanti cukup panjang. Kemudian setelah itu, saudari Mawa memblok ya akun Instagramnya dari klien kami. Kemudian akhirnya klien kami menyampaikan melalui akun Instagram dari temannya, kurang lebih gini ya teman-teman, pada sekitar bulan November. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Inara pakai akun kakak saya karena kamu blok akun saya. Saya mau kasih sedikit penjelasan agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bahwa awal mulanya mengenal Insan hanya sebatas sebagai rekan bisnis, sama sekali tidak ada persoalan apapun melainkan urusan profesionalitas dan itu pun bersama dengan tim. Sampai pada suatu waktu Insan meminta pendapat saya tentang urusan perceraian karena dia melihat saya sudah menjalani proses perceraian di rumah tangga saya yang dulu. Di sisi lain, kalau sampai terjadi perceraian, dia juga memikirkan tentang anaknya. Saya berpendapat kuat untuk Insan supaya bisa menjaga rumah tangganya lebih. Setelah saya melihat kamu mau bercadar dan menjalani peran kamu sebagai ibu rumah tangga, saya mengurus anak sambil online content creating. Saya peduli karena sesama ibu dan sesama muslimah. Ya. Atas dasar itulah saya mencoba untuk mengkonfirmasi melalui DM ke Mawa. Karena saya percaya klarifikasi langsung ke kamu adalah langkah terbaik dalam menentukan solusi menghindari jalur perceraian sebisa mungkin. Ya. Oke, terima kasih atas pengertiannya dan kebijaksanaannya. Wassalamualaikum. Ya, sedikit lagi saya sampaikan. Tuh. Jadi rekan ya, saya lanjutkan sedikit terkait masalah chat itu. Bahwa itu chat yang tadi dibacakan oleh rekan kami, Putra, itu chat setelah klien kami ini diblok ya. Bahwa memang
klien kami ini mengkonfirmasi kepada Mawa karena dia itu dibohongi oleh si Ihsan single setelah tadi di DM bahwa tanggal 19 Agustus itu menyatakan bahwa dia ini adalah istri daripada Ihsan. Makanya klien kami mengkonfirmasi sesuai dengan DM yang rekan kami tadi bacakan itu bahwa ternyata Ihsan ini masih memiliki istri, ya kan? Ya. Nah, dikonfirmasi oleh Inara klien kami kepada si Ihsan, bohong lagi si Ihsan ini. Dia mengatakan bahwa saya ini proses cerai dan telah menalak 2 istri saya. Nah, seperti itu. Makanya klien kami mend-DM lah Mawa untuk memastikan seperti itu. Nah, Ihsan memohon-mohon agar dimaafkan sampai dah. Mungkin rekan-rekan bisa melihat nangis seperti di podcast Dr. Richard memohon kepada klien kami. Karena di sini yang perlu kami tegaskan bahwa klien kami itu juga korban daripada si Ihsan ini. Dan setelah klien kami mengetahui status sebenarnya dari si Ihsan ini, klien kami memilih mundur dan tidak lagi ingin berhubungan dengan saudara Ihsan.